prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan. Saya perintahkan daratkan pasukan mendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Latihan Armada Jaya ini kan merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut, di mana untuk mengukur hasil pembangunan kekuatan Angkatan Laut, maka dilihat dari latihan Armada Jaya ini. Sesungguhnya ini diawali dari latihan di tingkat satuan bawah. Dalam latihan Armada Jaya ke-34 tahun 2016 ini diskenariokan salah satu wilayah kita di Indonesia bagian timur telah dikuasai oleh negara musuh. PC dan WLST menuju ke Selat Lombok diperkirakan tiba di Selat Lombok pada pukul 00.00. Setiba di pintu Selat Lombok, pesawat F-111 akan terbang untuk menetralisir semua pasukan Kogasla yang ada di Laut Bali, Selat Lombok, dan Selat Sumba. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan darurat perang dan Panglima TNI membentuk Komando Tugas Gabungan Laut. Nah, di dalam ini ada Pangkogasla, Pangkogas Gapfit, dan Pangkogas Ratmin. Kapal selam sudah berada di selatan Pulau Lombok untuk melaksanakan pengintaian. Bergerak dengan memanfaatkan pulau-pulau yang ada di Bali dan di Lombok. Dalam tahap perencanaan, kita kan membuat skenario latihan. Skenario latihan kita buat, kemudian kita mengadakan latihan pos komando. Latihan pos komando adalah melalui 14 langkah proses pengambilan keputusan militer. 14 langkah itu, kemudian yang langkah 12 adalah yang dikatakan uji RO. Langkah 12, yang kita kenal sering adalah tactical floor game, gladi peta. Itu adalah menguji RO yang akan dilakukan oleh masing-masing kogat. Operasional dan taktik. TFG jadi intinya untuk menguji rencana operasi. Hanya kita main namanya tactical floor game. Jadi menguji taktik di atas floor, di atas lantai atau meja lah di sini. Intinya dalam gerakan-gerakan yang disimulasikan dengan miniatur-miniatur kapal dan pesawat. Kalau ini sudah oke, sudah yakin semua pelaksana-pelaksana di lapangan, ini kita masuk ke tahap dinamika, kita masuk kubikel. Selesai melaksanakan komunikasi, selanjutnya bergerak ke posisi radio yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaannya kita akan melaksanakan perebutan kembali suatu daerah kita yang sudah dikuasai oleh musuh kita, mengerahkan kekuatan pasukan kita yang tergabung di dalam Komando Tugas Amfibi ini. Unsur-unsur kita terdiri dari beberapa unsur, ada unsur kombatan, ada unsur angkut, dan ada unsur bantu. Di mana jumlah unsur-unsur kita secara keseluruhan ada 16 KRI, kemudian kita membawa kendaraan tempur amfibi sebanyak 34, ada tank 17, ada pesawat udara TNI Angkatan Laut yang kita miliki, di mana total pasukan yang tergabung dalam Kogasvip ini sekitar 3.422 orang. Pasukan musuh yang ada di Asem Bagus ini dipimpin oleh seorang komandan batalion
info-info terkini sudah dimasukkan dalam RGP ini. Pasrat sendiri adalah brigade pendarat marinir, kekuatan 1745. Kemudian masih ada di atas kami ada komando tugas amfibi. Di atasnya lagi ada komando tugas gabungan laut, sehingga kuat sekali. Kalau yang di Satuan Tugas Marinir, itu ada unsur Brigade Infanteri Marinir, kemudian diperkuat ada 1 detasemen kavaleri, 1 detasemen artileri, kemudian ada pasukan khusus intai amfibi, kemudian ada satuan bantuan tempur. Dan kegiatan latihan Armada Jaya ini adalah untuk mengukur tolak ukur pembinaan TNI Angkatan Laut, khususnya komponen SSAT, sistem senjata armada terpadu. Sistem ini adalah struktur kekuatan Angkatan Laut yang terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Komando Tugas Laut Gabungan mempunyai misi utama yaitu merebut keunggulan laut dari pihak lawan. Jadi disimulasikan dalam skenario ini bahwa kekuatan laut lawan ini sudah menguasai perairan kita. Itu dikuasai untuk mendukung gerakan musuh di darat. Oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan operasi tugas gabungan amfibi dan radmin, kita melaksanakan merebut keunggulan laut dari pihak lawan. Oleh sebab itu, makanya kami selaku Pangku Gaslah dalam latihan ini, tujuan utama atau tugas pokok saya merebut keunggulan laut. Musuh mempunyai kekuatan laut. Kekuatan laut ini terdiri dari kapal selam musuh, kemudian ada kapal permukaan musuh, dan ada juga pesawat udara musuh. Tugas utama dari Komando Tugas Laut Gabungan yang pertama harus bisa menetralisir dari kekuatan kapal selam lawan. Nah, ini sudah dilaksanakan kita dengan penembakan bom dan roket anti-submarine roket kita, RBU-60 ini. Kemudian kita bisa merebut keunggulan dari kapal-kapal permukaan lawan dengan menembakkan rudal-rudal yang kita miliki. Dalam hal ini, rudal yang akan ditembakkan adalah rudal
percobaan, uji coba rudal yang kita sendiri belum pernah melaksanakan penembakan rudal jenis ini. Jadi ada faktor lain, yaitu faktor tenaga ahli dari si pembuat senjata itu yang juga perlu harus kita libatkan, termasuk bagaimana melatih personil di kapal kita sehingga dia mampu menembakkan rudal tersebut. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami seluruh prajurit KRI Celurit 641 mendapatkan mandat ataupun perintah untuk melaksanakan penembakan rudal C705, karena ini merupakan percobaan pertama kali terhadap kemampuan yang dimiliki oleh rudal C705. Laporkan lokasi ke Sumba, jadi unsur pasopati masuk trek penembakan kurang. Rudal C705 yang dimiliki oleh KRI Celurit 641 atau yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan peperangan kapal permukaan ataupun memiliki kemampuan penembakan terhadap sasaran permukaan di laut, kemudian juga sasaran permukaan di darat. Presiden Republik Indonesia berada di KRI Banjarmasin 592. Paling menegangkan kemarin adalah ketika Bapak Presiden countdown, karena rudal ini kita belum pernah coba. Di sisi lain ada unsur tenaga ahli yang ikut berperan di dalamnya. Kalau sesama anggota militer saya jelas yakin bagaimana kinerja mereka, bagaimana disiplin mereka. Tapi dengan tenaga ahli dari luar yang bukan di bawah sistem kita, jelas ada sesuatu yang harus kita antisipasi, berkemungkinan standar kerjanya berbeda. Senjata strategis yang kita punyai, tadi sudah dicoba rudalnya, sudah dicoba juga meriam arterinya, dan juga roket anti kapal selam juga sudah dicoba. Saya kira latihan-latihan seperti ini memang harus terus dilaksanakan setiap tahun, setiap 2 tahun, dan kita tunjukkan bahwa kemampuan senjata strategis kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Pagi ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan olahraga pagi karena kebugaran syarat mutlak untuk bisa melaksanakan tugas. Dalam rangka latihan Armada Jaya 34 2016, sekarang posisi di Laut Jawa. Kogaslah setelah berangkat, kemudian Kogasnya memberikan keamanan bahwa laut yang akan dilewati oleh unsur-unsur VIP, Kogas VIP sudah aman, maka Kogas VIP akan bergerak. Hanya badan utama yang dibawa Kogas VIP adalah Pasrat, pasukan pendarat marinir. Jadi 61 Rampur marinir diangkut oleh kapal-kapalnya Komando Tugas Amfibi. Pendaratan khusus adalah intai amfibi. Mereka melihat gradien pantai, mereka akan mempelajari rintangan-rintangan musuh
yang sudah dipasang di pantai itu dipelajari oleh TAIFIB. Ya. Nah, kemudian setelah itu rintangan-rintangan itu akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, nanti tim Ratsus akan laporan kepada Panglima Komando Tugas Amfibi bahwa rintangan pantai sudah diamankan, baru ditentukan jam J, jam sekian, maka gelombang pertama operasi amfibi mendarat. Prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan. Di sini, Panglima Komando Tugas Amfibi. Saya perintahkan, daratkan pasukan mendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kalau dari Kogasbib dinyatakan berhasil dan tidaknya, kita berhasil mendaratkan pasukan pendarat dengan keadaan aman, kemudian seluruh peralatan mampu didaratkan dengan baik, tanpa adanya gangguan-gangguan dari musuh. Oleh karena itu, Komando Tugas Amfibi akan mendaratkan pasukannya itu harus sudah dikuasai atau dimenangkan oleh unsur kita, yaitu di permukaan maupun bawah permukaan. Gelombang pertama tank amfibi ini memiliki artileri untuk melumpuhkan sasaran-sasaran yang sudah diprediksi oleh TAIFIB tadi. Mereka harus mengadakan tembakan dengan sasaran yang sudah diprediksi sebelumnya. Setelah ini mendarat, mereka membuka, kemudian gelombang kedua.
kedua adalah pasukan infanteri marinir yang dibawa oleh tank-tank angkut personil. Tank membuka jalan, kemudian infanteri marinir. Nah, mereka dengan senjata organik perorangan. Mereka mengadakan serbuan. Setelah itu ada tahap-tahapan. Andai kata kekuatan musuh bisa lebih besar, maka gelombang kedua ada gelombang perkuatan lagi, marinir lagi. Setelah ini selesai, tumpuan pantai sudah bisa direbut, ada sasaran-sasaran yang sudah bisa direbut, sasaran Pasrat dan sasaran Kogasvip sudah bisa diduduki, kemudian akan dilaporkan dari Dan Pasrat kepada Pang Kogasvip bahwa tumpuan pantai sudah dikuasai. Mengatakan satuan-satuan artileri medan marinir telah melaksanakan tembakan penyokong guna membantu satuan manuver yang akan bergerak. Hasil yang kita laksanakan ini tentunya akan kita evaluasi. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Itu yang akan kita tingkatkan lagi melalui latihan tadi, yang mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Maka ke depan kita akan menghadapi tugas adalah untuk latihan gabungan TNI tahun 2017. Sehingga hasil kita ini nanti harus lebih baik.